Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berada di hari ke-12 hari ini, Jumat 12 Januari 2024. Apa kabar? Apa yang engkau pikirkan saat ini? Mari kita buang dulu pikiran-pikiran negatif. Kita singkirkan dulu pergumulan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hari yang ke-12, Jumat 12 Januari 2024. Terima kasih Engkau yang sudah membawa kami masuk dan menjalani kehidupan di 2024 ini. Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu ada di segala musim kehidupan kami dan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kami. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami juga berterima kasih kalau Engkau telah memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami menjalani kehidupan di hari ini dengan berbagai tugas dan aktivitas kerja, pelayanan. Dan kiranya hari ini berkat-Mu senantiasa mewarnai kehidupan kami, baik itu kesehatan, baik itu kekuatan, dan juga yang terutama perlindungan Tuhan sempurna di hari ini bagi setiap kami. Kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan lihat satu ayat saja di Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh melayani Dia. Jerih lelah dan sekecil apapun pengorbananmu untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab semua Tuhan perhitungkan. Rasul Paulus menasihati di 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi ini di 1 Korintus 15 ayat 58. Bahkan yang kita baca tadi di Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi perhatikan, ia akan dihormati Bapa. Jadi dari ayat ini banyak orang Kristen berpikir bahwa semua pelayanan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan upah atau penghormatan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah semua bentuk pelayanan yang kita lakukan akan mendapat upah dan penghormatan dari Tuhan? Jawabannya adalah
tidak semua pelayanan yang kita lakukan mendapatkan upah atau penghargaan dari Tuhan. Loh, kok begitu? Apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Nah, Bapak Ibu, upah penghargaan itu hanya sebagai akibat dari apa yang kita lakukan. Untuk mendapatkan upah dan penghargaan dari Tuhan, kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan disertai motivasi yang benar. Ya. Sebab ada orang melayani tapi melayani tidak sungguh-sungguh dan motivasinya tidak benar. Ya kan? Banyak orang kelihatannya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi bukan melayani sesuai kehendak dan kemauan Tuhan, melainkan menurut kemauan dan kehendaknya sendiri. Apakah pelayanan bentuk begini akan mendapat upah dan penghormatan dari Tuhan? Ya, saudara bisa menjawabnya. Karena itu berhati-hatilah. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang tidak bisa ditipu dengan penampilan secara lahiriah. Sebab Ia melihat hati. Iya kan? Ibrani pasalnya yang keempat, ya, pada ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan mengetahui segala isi hati dan niat dan cita-cita. Ya, itu saudara bisa lihat di 1 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan, ini dia, menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya kan? Bahkan kalau kita baca di Yeremia pasal 17 ayat 10 tertulis begini. Ya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kita bisa saja menutupi banyak hal atau mengelabui manusia dengan tutur kata yang mungkin sangat santun, ya, atau sikap yang begitu manis dalam pelayanan, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa mengelabui. Kita tidak bisa lakukan itu di hadapan Tuhan, sebab semua terbuka, ya kan? Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, di hadapan manusia kita bisa menggunakan topeng-topeng, ya, tapi Tuhan sama sekali tidak bisa dikelabui. Dan dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi pelayanan kita akan dikenan Tuhan dan mendatangkan penghargaan darinya apabila kita melayani Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus. Dalam moto pelayanan saya bilang melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Ada banyak orang Kristen menjadi sombong ketika sudah terlibat dalam pelayanan. Tidak sedikit dari mereka yang mau melayani pekerjaan Tuhan asalkan pelayanan tersebut terlihat oleh banyak orang. Secara kasat mata mereka tampak melayani Tuhan, tapi sesungguhnya motif pelayanan mereka adalah untuk kepentingan diri sendiri, mencari pujian dan pengakuan dari manusia. Pelayanan yang berkenan adalah di Yohanes pasal yang ketiga ayat 30 sangat jelas. Ia harus
makin besar. Jadi Yesus yang makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi Bapak Ibu, pelayanan yang benar haruslah berorientasi dan berpusat hanya kepada Tuhan, Sang Empunya ladang pelayanan. Kristus sentris, berpusat pada Kristus, bukan egosentris, berpusat pada diri sendiri. Dalam melayani Tuhan tidak bisa mengandalkan akal pikiran kita atau kekuatan sendiri. Kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus. Amin. Sebab melayani Tuhan itu tidak berbicara tentang kemampuan atau kehebatan seseorang. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesediaan kita untuk melayani itu jauh lebih penting daripada kemampuan kita. Kesediaan kita untuk melayani itu jauh lebih penting daripada kemampuan kita. Tuhan tidak menuntut kemampuan kita, tapi Tuhan minta kita siap, sedia atau enggak. Karena Tuhan memanggil dan memilih seseorang untuk melayani pekerjaannya bukan berdasarkan kualifikasi manusiawi atau menurut ukuran dunia. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sederhana, tidak terpandang atau bahkan dianggap bodoh oleh dunia, Tuhan tetap mau memakai kita. Pelayanan yang beroleh penghargaan dari Tuhan adalah pelayanan yang disertai dengan pertobatan. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi dosa jalan terus. Itu dia, ya kan? Apalah artinya kita sibuk melayani jika kita sendiri tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Yohanes 14 ayat 21 menulis begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi upah besar Tuhan sediakan bagi setiap orang yang melayani dia dengan penuh integritas. Itu yang paling penting. Amin. Iya. Jadi jangan ada dusta di antara kita dan Tuhan, ya kan? Jangan ada sandiwara. Mungkin orang bilang dunia ini panggung sandiwara. Nggak boleh bersandiwara. Ada lagu yang mengatakan di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, jangan di hadapan Tuhan. Begitulah, ya kurang lebih ya. Jadi tidak boleh, ya. Jadi harus memiliki integritas, ya. Apa yang kita ucapkan sejalan dengan hati, pikiran, dan perbuatan, ya kan? Karena itu biarlah kita masing-masing melayani Tuhan dengan profesi kita, ya, dan Tuhan akan memberikan kita upah dan penghargaan. Bagi saya tidak mengejar upah, saya tidak mengejar penghargaan dari Tuhan, ya, apalagi dari manusia, ya kan? Bagi saya melayani adalah memberi hidup, karena Tuhan sudah dahulu berbuat baik, ya, teramat baik dalam kehidupan saya, dan saya tidak bisa balas selain saya mau mempersembahkan hidup saya untuk melayani pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa yang paling penting dalam melayani adalah melayani Tuhan dengan penuh integritas. Tidak dituntut kemampuan dari kami, tetapi kesediaan yang tentu didorong oleh motivasi yang benar. Karena kami sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami mau melayani Tuhan
lebih sungguh lagi. Di 2024 Tuhan pakai hamba-Mu secara keseluruhan, supaya secara maksimal, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak jiwa yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka hari ini, diberkati, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan